بوجه الكريم وعلى صحبه بكل اللمة والنفس من عدد كل معلوم لك الله صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتنقى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستتمم بوجه الكريم وعلى كل اللمعة والنفس من عدد كل معلوم لك اللهم صل كاملا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتنقى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل اللمعة والنفس من يد كل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين amin. Masih halaman 45 ya. Kita ulang sedikit. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 45 di atas ayyuhal walad tulisannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas atau orang yang bijak, mandana nafsahu, adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Apa yang dihitung selama dia bangun tidur sampai tidur kembali, apa yang dilakukan, apakah banyak dekat dengan Allah atau lalai kepada Allah atau terjerumus kepada kemaksiatan, atau selama 24 jam ini banyak waktu yang lalai lupa dengan Allah. Itu namanya mandana nafsah, orang yang menghitung dirinya. Cuma bukan hanya dihitung, Pak, diperbaiki. Kalau hanya menghitung aja, kada ada manfaatnya. Kada dibaiki apa? Oh, hari ini aku dari bangun guring sampai guring kembali, bangun guring ini aku banyak lalai, bagaimana besok agar tidak lalai? Oh, aku dari bangun guring ini sampai guring kembali, yang di pikiranku, di kepala aku ini dunia aja, duit aja. Kada sempat baca Al-Quran, kada sempat sembahyang berjamaah, kada sempat ibadah kepada Allah. Bagaimana besok agar waktu itu bisa digunakan dengan baik, dengan diisi kepada ibadah kepada Allah? Itu namanya mandana nafsah. Atau usia pian sekarang 60 tahun, lalu kita hitung-hitung selama 60 tahun nih, kira-kira banyak maksiatnya kah, banyak taatnya kah, banyak lalainya kah, banyak ingatnya kah? Kalau kira-kira banyak lalainya, banyak maksiatnya, bagaimana sisa umur yang diberikan oleh Allah ini kita gunakan dengan sesuatu yang bermanfaat, yang diridai oleh Allah? Tentunya kita berharap
mudah-mudahan sisa umur yang kita lakukan dengan kebaikan ini bisa kita gunakan dengan sesuatu yang diridai oleh Allah dan bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Itu ngarannya mandana nafsah, orang yang selalu menghitung dirinya. Jadi orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang menghitung dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal dengan sesuatu yang sesudah matinya. Wal ahmaq, sedangkan orang yang bodoh, kata Rasulullah, manittaba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna, dan bercita-cita alallahi, akan mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, itu orang yang bodoh. Nafsu diikuti semua. Apa nafsu diikuti? Bermaksiat digawi, kada sembahyang, kada puasa, mengambil hak orang lain, tapi bercita-cita mendapatkan rahmat Allah, maka itu adalah orang yang bodoh, kata Rasulullah. Kesimpulannya apa? Mun hendak dapat rahmat Allah, banyak-banyak melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, ayyuhal waladu, nasihat selanjutnya Imamul Ghazali, ayyuhal waladu, wahai anakku. Ini mungkin lebih khusus kepada orang yang mengerti pendidikan agama, orang alim mungkin ya. Ini membacakan sedikit. Ayyuhal waladu, wahai anakku, kata Imamul Ghazali, kam min layalin ahyaitaha bitakraril ilmi wa mutala'atil kutub wa haramta ala nafsika an-nauma la a'lamu ma kana al-ba'isu fih. Berapa malam engkau menghidupkan malam itu dengan mengulang-ulang ilmu, wa mutala'atil kutub, dan mentalaah kitab. Jadi jarik Imamul Ghazali, berapa malam kamu kada baguringan mengulang ilmu, mentalaah kitab, membaca kitab, memutalaah kitab, memudzakarah kitab. Wa haramta ala nafsika nauma, dan engkau menahan daripada tidur ikam itu diri engkau daripada tidur. Artinya apa? Jar Imamul Ghazali, tentu ini khusus kepada orang yang mengerti ilmu pengetahuan ya. Kata Imamul Ghazali, berapa banyak orang yang malamnya itu begadang. Begadangnya apa? Dengan membaca kitab. Bergadangnya dengan apa? Dengan memutalaah ilmu. Artinya ini orang alim. Benar atau tidak? Mun pian kada mungkin begadang membaca kitab. Mun begadang badom, ya. Ini berarti tertentu bagi orang alim, artinya orang yang memahami kitab gitu. Berapa banyak, kata Imamul Ghazali, orang yang bergadang malamnya memutalahi kitab, membaca kitab, bahkan dia tahan matanya tidak tidur. Kenapa? Karena mutalaah kitab. Lalu kata Imamul Ghazali, la a'lamu, tes 1 2, tes 1 2, tes 1, tes 1 2, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2. Kalau baik itu suaranya. Tes 1 2 2 3, ada mau jual. Tes 1 2. Ini jelas lah suaranya ini lah. Tanyaman ini kalau lah. Iya tuh. Jujur aja pian ini. Ayo. Sampai mana tadi? Sampai tes 1 2. Jadi ini saya ulang. Kata Imamul Ghazali, wahai anakku, berapa banyak orang yang malamnya bergadang mutalaah kitab, menahan dirinya untuk tidak tidur. Kenapa? Karena membaca kitab. Kenapa jadi membaca? Pacangan mengajar, pacangan ceramah, pacangan menyampaikan ilmu.
Tapi kata Imamul Ghazali, la a'lamu ma kana al-ba'isu fi, tetapi aku tidak mengetahui apa alasan engkau sehingga engkau mengulang-ulang ilmu, bergadang di malam hari, mutalaah kitab. Apa yang menjadi motivasi engkau untuk menalaah itu ilmu? Lalu dijawab oleh Imamul Ghazali, idza kana niyatuka naila ardid dunya, apabila niat income membaca kitab di malam-malam hari, mutalaah kitab di malam hari, bergadang bahkan tidak tidur, lalu niat engkau ingin mendapatkan dunia. Misal ulun pribadi jegit, ulun malam membaca kitab, tujuannya apa? Sekira nyaman kena harat ceramah, sekira kena apa? Bila bebahasan lawan ustadz yang lain, orang ada kawan melawan. Kenapa? Karena kebanyakan kita ilmu daripada orang, karena kita mutalaah. Atau mohon maaf, dengan mutalaah itu kitab, lalu ulun mendapatkan dunia daripada itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Yang kedua apa? Wajajabahu tamiha, dan menghimpunkan harta benda. Ulun karena alim, mutalah kitab, banyak ilmu, banyak yang dibaca, banyak pengetahuan, wacana ulun luas. Lalu dengan sebab itu orang menghargai ulun, karena orang menghargai ulun lalu dapat duit banyak. Tuh jar Imam Ghazali bila niatnya kayak itu tah. Lalu yang ketiga, watasila manasibiha, lalu engkau mendapatkan derajat yang tinggi. Kenapa? Karena memang alim. Lalu yang keempat, wal mubahata alal aqrani wal amsal, merasa bangga di hadapan kawan-kawan yang lainnya. Karena ulun mutalah kitab setiap malam, ilmu banyak didapat, tentu orang lain lebih uyuh daripada kita. Lalu ada kebanggaan dalam hati, hendak membanggakan bahwasanya kita ini alim, kita ini orang yang paham beberapa kitab, kita ini mengerti dengan ilmu pengetahuan agama. Apabila kaitu niatnya, kata Imamul Ghazali, fawailun laka summa wailun laka, celakalah engkau, kemudian celakalah engkau, maka ilmu engkau bukan membawa engkau ke surga, tapi membawa engkau ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Ghazali mengajarkan kita ikhlas dalam beramal. Jangan akhirat tujuannya untuk dunia. Mengajarkan kita ikhlas. Jadi bila ulun bangun tengah malam mutalah kitab, pada begulingan baca kitab, niatnya apa? Sekira dapat dunia. Niatnya apa? Sekira kau menghimpun harta. Niatnya apa? Sekira derajat naik di hadapan orang. Sekira apa? Bangga di hadapan kawan kita, orang yang lebih alim daripada orang lain. Kenapa? Bila babahasan bermasalah hukum, dapat terus menjawab. Itu niatnya mutalah malam-malam itu aja niatnya. Maka kata Imamul Ghazali, fawailun laka summa wailun laka, celakalah engkau, kemudian celakalah engkau. Apa kesimpulannya nih, apa ini? Kesimpulannya apa, Pak? Agar kalau kita beramal dengan ikhlas karena Allah, bukan ada tujuan duniawi. Ya. Termasuk pian hadir ke majelis ilmu malam hari ini, alhamdulillah. Kita kawa bamagrib berjamaah, kita kawa duduk iktikaf di masjid ini, kita kawa sembahyang berjamaah, kita kawa sama-sama menuntut ilmu. Maka sekira bernilai di hadapan Allah, tanamkan niat yang benar. Apa niatnya? Ingin takarub kepada Allah, ingin dekat kepada Allah. Apa niatnya? Ingin mencari ilmu pengetahuan agama. Amun ba isi ilmu, nyaman jua agar kada salah gawian yang digawi, agar menjadi penerang dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau niatnya benar, ilmunya akan berberkah.
Nya jar ulun malam tadi di Kameloh, sekira kita itu kada tasasat harus memiliki ilmu. Amun kada memiliki ilmu ini ranjah terus. Rasa bujur aja yang digawi padahal kada bujur. Jadi perlu ilmu. Yang tahu niat kita adalah kita. Aku hadir ke masjidnya apa niatnya, yang tahu adalah kita. Kalau ada urusan dunia, tinggalkan, bersihkan lillahi ta'ala agar berkah. Kenapa? Ilmu itu penting. Makanya ulun sampaikan, kenapa ilmu itu penting? Karena ilmu itu kena menuntun kita. Contohnya apa? Malam tadi ulun sampaikan yang kayak kebanyakannya di masyarakat. Apa di masyarakat itu? Yang menyandakan rumah, lalu inya mengontrak dengan rumah itu. Mulnya kada tahu ilmunya, ini dianggap halal ini nih. Contoh. Maaf terulang lah. Si A, ulun jegin besi rumah, ulun sandaakan lawan Ustadz Junai. Mohon maaf, ulun besi rumah, ulun sandaakan lawan Ustadz Junai. Berapa? 200 juta. Lalu habis ulun sandai, lalu ulun menyewa pulang lawan Ustadz Junai, rumah ulun seorang. Bisa dipaham tuh lah. Nah guringan sok nih. Bisa dipaham ada? Nah itu banyak orang kada tahu karena kada beilmu dianggapnya itu halal. Padahal itu hukumnya adalah riba. Kenapa jadi riba? Mengambil manfaat dari barang yang disandai. Banyak lo di masyarakat kayak itu tah. Yang kada tahu. Ya Allah. Nah jadi tujuan kita kesini apa? Nuntut mudahan kalau berisi ilmu paling tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang kada baik, mana yang buruk, mana yang bagus, bisa membedakan. Kenapa? Memiliki ilmu. Makanya sekali lagi jangan rusak amal ibadah kita dengan niat yang salah. Ini kan amal ibadahnya. Sebelum maghrib datang, sembahyang maghrib berjamaah, i'tikaf di sini. Jangan dirusak amal ibadah kita ini dengan niat yang salah, sebagaimana kata Imamul Ghazali di dalam kitab ini, kalau orang mutalaah kitab niatnya untuk dunia, maka dia akan celaka. Yang tahu niat kita adalah kita. Selanjutnya, wa in kana qasduka fih ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kebalikannya. Kalau mutalaah bangun tengah malam tadi membaca kitab, tujuannya apa? In kana qasadduka bih, kalau niat engkau dengan itu ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu niatnya tuh. Wa tahziba akhlaqika, dan niatnya ingin memperbaiki akhlak engkau. Ulun mutalaah kitab, niat ulun apa? Ulun hendak menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ulun mutalaah kitab, membaca kitab, niat ulun apa? Hendak memperbaiki akhlak ulun. Kalau tidak, karena di dalam kitab itu ada nasihat-nasihat yang bagus, lalu dengan sebab itu akhlak ulun bagus. Atau wa kasra nafsil amarati bisu, untuk memecahkan atau menghancurkan atau menghilangkan nafsu yang membawa kepada kejahatan. Jadi ulun mutalah kitab niatnya apa? Sekira menghidupkan syariat Nabi. Yang kedua niatnya apa? Sekira memperbaiki akhlak. Yang ketiga niatnya apa? Sekira melawani hawa nafsu, memecahkan hawa nafsu yang membawa kejahatan. Maka yang demikian kata Imamul Ghazali, fatubalak summa tubalak. Kalau niat engkau seperti itu, maka beruntunglah engkau, kemudian beruntunglah engkau. Bisa dipahami kalau lah. Artinya apa? Di sini Imamul Ghazali menyuruh kita agar niat kita ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi yang lain.
Karena bila niat ini salah, sering ulun sampaikan, walaupun halal, apabila niatnya salah bisa menjadi haram. Apa nih ya, apa yang halal bisa menjadi haram kalau niatnya salah? Nih, biar nih bacari kalau nih. Bacari kah? Bacari itu bau usaha kah? Bau usaha kah? Bau usaha yang ke pasar turun beisukan buli kamarian, yang ke kantor turun beisukan buli kamarian. Mohon maaf ngarannya bau usaha. Usaha pian halal berdagang. Bisnis ian halal. Tetapi kalau niatnya salah maka bisa menjadi haram. Apa niatnya salah? Niatnya jam'ul amwal, niatnya hendak mengumpulkan harta aja. Nah, itu bisa menjadi haram. Apa? Pokoknya bila aku baca ini sekira banyak harta, aku kumpulkan harta, kumpulkan. Pokoknya niatnya sekira banyak harta. Berbagi kada mau, berzakat kada mau, bersedekah kada mau, pamalarnya bertambah. Walaupun yang digawi halal, maka bisa menjadi haram. Nah, jadi kembali ulun ulang. Alhamdulillah kita mungkin rutin seminggu sekali bisa berhadir di sini. Maka luruskanlah niat kita. Karena Imam Ibn Ruslan pernah berkata, "Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim." Apapun yang kita niatkan karena Allah akan sempurna di hadapan Allah. Apapun yang tidak karena Allah maka akan sia-sia di hadapan Allah. Makanya ada istilah sebelum beramal itu ngarannya niat qablal amal, niat sebelum beramal. Bila ada niatnya hendak ke A, hendak ke B, hendak ke C yang tidak karena Allah, luruskan dulu niatnya, hanyar digaul. Maka akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sadaqa man qala. Sungguh benarlah orang yang berkata, sahrul uyuni li ghairi wajhika da'iun wa bukauhunna li ghairi faqdika batilun. Nah, ini syair. Bahwasanya berjaganya malam engkau li ghairi wajhika, bukan karena Allah, da'iun akan sia-sia. Berjaga malam itu apa dah? Mun badom itu jelas saya sia-sia sudah. Bacatur jelas saya sudah sia-sia. Ada yang ini bajaga malam tahajud, baca Al-Quran, zikir, apalagi ibadah malam. Orang guringan sidin alhamdulillah bangun jam 2. Alhamdulillah kawas sembahyang tahajud sampai 10 rakaat. Ditutup dengan witir 11 rakaat. Ditambah dengan baca Al-Quran sejuz 2 juz. Apabila menggawinya malam bajaga orang guringan. Laki mengaruh dihiga sini sembahyang. Laki kira tuh di orang mengaruh aja. Maka mengaruhnya mau dipikasing gitu. Bini sembahyang. Tapi dikatakan apa? Bangunnya malam engkau beribadah, berjaganya malam engkau beribadah, tapi tidak karena Allah, akan sia-sia di hadapan Allah. Kada ada nilaiannya. Maka luruskanlah niat. Apa kada karena Allah? Macam-macam hendak dipuji, hendak disambut orang ahli ibadah, hendak macam-macam niatnya. Itu tidak karena Allah, maka akan sia-sia di hadapan Allah. Selanjutnya, wa bukauhunna li ghairi faqdika batilun. Menangisnya engkau li ghairi faqdika, selain kehilangan Allah, batilun, tidak ada maknanya. Artinya apa? Orang itu kalau inya menangis karena ketinggalan, karena tidak bersama Allah, maka tangisannya itu jadi ibadah. Misal biasanya sembahyang duha, misal, lalu kada tersembahyang duha, sedih menangis, ya Allah hari ini tertinggal duha, sakit hati, banana. Tangisannya itu ada nilaian di sisi Allah.
Atau pian mohon maaf, biasa sembahyang tahajud terus, sekalinya sekali talayur. Orang bangun pas orang kamat di al-falah. Salih, menangis apa? Ketinggalan bersama Allah. Ketinggal tahajud yang biasa digawi. Nah, tangisannya itu bermanfaat. Cuma jarang lah. Tahuam lagi. Ada juga kah menangis kada menahajud lah. Yang ada menangis kasungsungan bangun. Ngajar ajan pulang kaum itu setumatnya jar. Seorang nganyar guring. Sariknya. Nah, ajan pulang jar. Bila kayak sarik kurang ajan dah. Nah, ajan pulang jar. Nah, setumatnya ajan pulang. Sariknya orang ajan. Itu ada makhluknya tuh. Nah, tapi kalau menangis tidak karena bersama Allah, tangisan itu ada sia-sia di hadapan Allah, tidak ada nilaiannya di sisi Allah. Makanya di dalam sebuah hadis ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Adalah orang yang berzikir tengah malam lalu dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia ingat dengan dosa kesalahan yang dia lakukan, tidak terasa air matanya berkucuran membasahi pipinya, ingat lawan dosa-dosanya, maka tangisan itulah yang membuat dia akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ngarannya tangisan yang bermakna. Lalu selanjutnya, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah, ini bagus, nasihat nih bagus. Kata Imamul Ghazali dengan satu nasihat nih ya, bila orang mengamalkan sadaram sudah. Apa ini wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bih. Isma syi'ta, hidup aja semau kamu. Kayak apa aja hendak hidup silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayitun, sebentar lagi kamu akan mati. Terserah aja hendak hidup kayak apakah? Hendak makal orang kah? Hendak ada sembahyang kah? Hendak ada menutup aurat kah? Hendak makan riba kah? Terserah aja. Tapi ingat suatu saat kamu akan mati. Sebentar kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu selanjutnya wahbib man syi'ta, cintailah orang yang engkau cintai. Terserah aja. Bayi si bini bungas benar cintai ya. Bayi si toko banyak benar cintai ya. Bayi si sarang walet panennya ratusan kilo cintai ya. Tapi ingat, apa yang kamu cintai pasti akan berpisah dengan diri. Kada kawa. Makanya dunia ini dikatakan apa? Al-gurur. Gurur itu apa? Tipu daya. Apa dikatakan tipu daya? Kadang-kadang yang kita cari siang dan malam suatu saat akan meninggalkan kita. Ya Allah. Lalu selanjutnya wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bih. Beramallah semau kamu, tapi ingat semua perbuatanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ayyuhal waladu ayyu syai'in hasiluka min tahsili ilmil kalimi wal khilafi wat tibbi. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Silahkan kalau ada pertanyaan ulun jawab. Terima kasih. Adakah pertanyaan? Silahkan ibu-ibu, lalakian, bebinian, silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini mengenai yang menyangkut beliau. Misalnya orang menyatakan
Jauhi sedikit. Kurang menyandarkan sepeda motor lawan ulun misalnya. Nah kemudian sepeda motor tadi ulun pakai ngojek, apakah itu termasuk memanfaatkan atau termasuk riba? Terima kasih. Itu yang pertama. Oh ya. Kalau jadi nah anak ayam. Yang kedua, misalnya kita sudah wudu, kemudian menyelawari anak umurnya sekitar kurang lebih 4 tahun, lalu terjampai gurungnya, apakah itu membatalkan wudunya? Terima kasih. Ya, jadi begini, menyandai sepeda motor, lalu sepeda motornya diojekakan, ya Allah. Lalu bila diojekakan tuh dapat duit kada? Dapat duit kada, mungkin ojek gratis. Nah, dapat duit berarti mengambil manfaat, maka duitnya adalah riba. Sama aja kayak rumah tadi, cuma memang ada hilahnya. Sekira kada riba ada caranya. Cuma munya kawa jangan digawing ini nih. Ini munya artinya harus disandarkan ya, iya. Ada hilahnya, caranya kayak apa? Misal rumah tadi. Nih Pak Ahmad, nih rumah ulun. Jangan akadnya akad gadai. Bila akad gadai kada boleh. Akadnya apa? Akad jual beli. Nih ya, Pak Ahmad lah. Nih rumah ulun jual lawan pian 200 juta. Nah kayak itu tah. Berarti kalau dijual, nih rumah nih hak ulun kah kada lagi? Hak siapa rumah nih? Hak Pak Ahmad, bukan hak ulun. Kalau gadai hak ulun. Nih jual lah rumah ini 200 juta. Ujar Pak Ahmad kutukari 200 juta. Akadnya tuh akad jual beli. Cuma jar Ahmad kena, jar ulun kena. Bila ulun hendak menukari lah harga yang ulun jual lawan pian aja. Oke. Maka itu menjadi hak pian. Maka boleh pian mengambil manfaat itu. Kenapa? Karena jual beli. Kayak itu. Bisa dipaham. Kayak itu aja sepeda motor tadi. Sidin datang membawa sepeda motor. Nih jual beli lah. Nah ini kujulung duit 500.000. Kutukari sepeda motor rekam 2018. Kira-kira ada mau sakuinya. Akadnya itu nah. Karena bila kau nak mengambil karena seharga gitu. Nah itu melepaskan daripada riba. Oke. Yang kedua, salah satu pembatal wudu adalah tersentuhnya kemaluan muka dan belakang, kubul dan dubur. Jadi yang batal itu tersentuh, menyentuh, disentuhkan, batal. Kalau tersentuh kalau sengaja, kalau menyentuh sengaja, kalau disentuhkan diambil orang tangan kita digatukkan kayaknya, tetap batal. Yang batalnya kayak apa? Pertama syaratnya di burungnya. Kalau biginya kada batal. Terjapai biginya kada batal karena bigi bukan burung. Iya kalau? Iyalah Bu. Bigi lain burung. Kamana aja pengen mahual tuh. Tajapai biginya kada batal. Atau tajapai ari-ari. Ari-ari itu bukan burung. Kamana aja pengen membahas itu. Nah yang batal itu bila tajapai burungnya, senjata mukminnya yang batal. Kena dulu. Yang kedua, tajapainya pulang kalau yang batal itu kalau tajapainya ini nah. Ini tajapai. Nah, batal. Tapi kalau belakangnya kada batal. Misalnya nih, Mbah garuakan Bang, ambil. Kada batal lawan ini. Betul, kada batal. Kada batal. Yang batal ini aja nih. Biar memuruk tapih. Tagatuk. Tapi tagatuk sini. Kada batal. Sini. Bulunya lain burung. Maka tadi jurang burung tadi. Bulunya Bang, bulu tuh ada burung. Kemana aja mengarasi bulu tuh ada burung. Maka ada pinandu di burung.
Tenang. Jadi anu Bang Ustaz, mun urang kita sudah wudu, orang yang menjapai orang yang batal. Jadi mun gatal pian jangan digaru, minta garu wakat kada batal. Atau digaru lot ini tadi. Udah batal. Atau kiau bintuha minta garu wakat. Catok bintuha pian. Oke, gitulah. Pokoknya itu ngarannya burung juga kalau. Nah, ulun bacakunan pian yang orang basunat belum basunat ngarannya samalah. Kalau bila sudah sunat burung kokur, bila kadada kalau burung kalau nah iya. Maka batal juga basunat kah? Kada basunat kah? Batal karena ngarannya burung. Jakar ngarannya. Ya. Tapi halus, kalau tahu di halus burung juga. Tapi ganal sedikit burung juga. Batal. Ngalih-ngalih. Ada lagi yang lain? Lain pada kisah burung. Apian. Julong mikrofon sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebiasaan kita setelah tahiyat akhir mengusap muka ya. Padahal itu bukan tidak ada apa namanya kewajiban atau apa itu. Oh, sholat Pak. Iya, iya. Makasih. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kelola. Pertama lu jelaskan. Di dalam salam itu namanya rukun qauli. Rukun qauli itu pertama syaratnya didengar oleh telinga. Kada boleh dalam hati didengar. Didengarnya jelas dan harus alif lamnya itu alif lam samsiah namanya. Harus as-salah. Kada boleh assalamualaikum. Assalamualaikum kada sah. Tahu aslah. Yoker kawannya. As-salah. Kada boleh assalamualaikum. Kada ada alif lamnya. Assalamualaikum kada sempurna. Pertama, kedua. Yang ketiga, wajibnya sampai assalamualaikum warahmatullah. Makruh ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh. Kecuali dalam kitab Syarasitin salat jenazah. Boleh. Lalu salam itu yang wajib hanya sekali. Yang keduanya kada wajib sunat hayat. Lalu bila pian assalamualaikum warahmatullah. Nah, mengulingakannya ini hukumnya sunat juga. Misalnya kada dikulingakan di sini musuh, oleh melihat assalamualaikum sah. Mau mengulingakan sunat, cuma sekali aja. Maka bila pian salam sekali assalamualaikum takantut sah sembahyangnya. Karena salam yang kedua. Lalu pertanyaan pian kayak apa mau usap muka? Usap muka. Pian bila sembahyang mau usap muka kadakah? Nah, guringan bulang ini nih. Pian tadi sembahyang mau usap muka kadakah? Mau usap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ya lah. Ada yang singgah di sini bila subuh, singgah di sininya mencari tahi mata subuh. Nah, dapat kateksirin ke imam. No. Kayak apa tuh? Jadi mengusap muka ini kalau di dalam kitab Taqriratus Syadidah hukumnya sunat hayat. Kada wajib pada sunat hayat. Hendak mau usap silahkan, kada diusap pada papa. Cuma ulun mau usap. Bahkan ulun bila mau usap ulun baca alhamdulillahilladzi azhabu anil hamma wal hazan. Hanya usap. Hajan itu lain, mahajan itu lain. Ya Allah, hilangkanlah duka cita dan kesedihan dalam hatiku. Nah, habis musab pulang ulun, kada langsung berwirid, tangannya ini ulun andak ke dada sebelah kiri, lalu ulun membaca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi angkada zahrak sampai habis. Insyaallah orang yang mengamalkan itu akan diberikan Allah ketenangan, tidak keluh kesah, tidak gelisah, ada permasalahan akan diselesaikan oleh Allah.
Kalau pian batakun kayak apa tuh? Bid'ah lah. Bid'ah cuma bid'ah yang diridai oleh Allah. Itulah. Mungkin demikian. Tasarahnya pengen usap-usap kadang-kadang kalau ulun mau usap. Yang kada boleh ada habis salam mau usap kaum muha kawan bihiga. Nah, itu ada. Oke, ada lagi yang lain lah. Silakan. Terakhir. Ada? Ibu-ibu adakah? Nah, minta sunyi ini gara-gara libur sekali sunyi dah. Adakah? Angkat tangan, angkat batis kah? Ada lagi kita baca doa, minta hambar nih. Ada lagi kah? Ada ajar? Nah, ada 7 long mikrofonnya. Bawa aja ubay bulik. Terakhirlah kita isya sudah. Ulun ada apa rajaban malam ini di Jalan Wartel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang ini kita sering melihat setiap kali ada acara yang mengadakan sholat berjamaah, terutama ibu-ibu, ada yang tidak membawa mukena, tapi langsung sholat dengan memakai baju yang dipakai, kakinya pakai kaos kaki, kemudian tangannya ada sambungan lagi di tangannya. Apakah itu diperbolehkan dan apakah tidak mengurangi makna sholat itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Jadi kakinya memakai kaos kaki ya lah. Nyatai. Mun kaki memakai kaos tangan oleh langsung. Jadi begini, salah satu syarat sah sembahyang. Ini penutup. Salah satu syarat sah sembahyang adalah menutup aurat. Aurat laki-laki dulu. Aurat laki-laki bainas surah wa rukbah, nanti perempuan. Saya kira adil. Jadi kalau aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Dan aurat laki-laki ini dikatakan aurat kalau dipandang dari atas. Kalau dipandang dari bawah maka tidak aurat. Contoh, ada orang babaju hem lalu basilawar, silawarnya tak ulur di bawah pusatnya, lalu bajunya bebukaan jagau bang, menggeratak Tuhan kalau nah bebukaan, lalunya rukuk ini nah. Lalu mundir jingok kelihatan nih pusatnya nih, maka itu adalah aurat, kada sah sembahyangnya. Tapi ustadznya mun pian begamis tuh pak, lalu kada bisa lawar misalnya, selawar handap aja nih, coba mun pian jingok kelihatan kada paha, kelihatan, cuma kada papa karena dia dari bawah kayak itu. Jadi makanya lalakian, nah kebanyakan lalakian ini lihat ada orang baju kaos kentat lalakian. Orangnya lamak, mohon maaf lah, baju kaos kentat, orangnya lamak. Lalu nih nah, sujud ini selawar lepisnya nih nah, tabuka, belahan burit kelihatan. Lalakian, kada sah sembahyangnya, kenapa? Aurat nih. Nah kayak itu. Jaka bang bedasih juga. Bakurau, ya Allah nah. Lalu babinian, nah ini pertanyaannya. Aurat babinian seluruh tubuh. Pertama syaratnya, yang penting kada kelihatan launul bashar. Apa launul bashar? Warna kulit. Bu, jarpian tadi ada ibu-ibu memakai langsung baju busana muslim, lalu inya sembahyang. Pertanyaannya, warna kulitnya kelihatan kada? Kada kelihatan, sah satu. Yang kedua, syaratnya longgar, kada kelihatan bentuk tubuhnya, itu longgar ngarannya. Nah kalau ulun ini kan kelihatan kalau bentuk tubuh ulun nih seksi ngarannya nih. Nih mun ulun kada bebinian kan, amun bebinian kayak ini nih anu benar nih. Apalagi mun bokong mina genol ini. Nah kalau yang kelihatan
bentuk tubuhnya, inya sembahyang pakai kaos kaki, pakai kaos tangan, auratnya tertutup, tapi bentuk tubuhnya kelihatan, hukumnya makruh. Bisa dipahami, Bu? Makruh karena bentuk tubuh kelihatan, sahlah sok, cuma makruh. Yang bagusnya kayak apa? Mun hendak pakai baju syar'i yang gober, enggak kayak karung tuh nah. Atau yang amannya mukana kayak pian tuh aman bener tuh, kada kelihatan bentuk tubuh. Cuma pesan ulun kalau pakai mukana juga cari mukananya yang kada berwarna-warni, cari putih bagus. Jangan warna begirap mukana. Kasihan kawan di belakang. Di mana si Dini nukar lah. Maitihi ngarannya mencari ngaran lo jur. Wow, ya. Di berapa harganya gara-gara mukana kita tah. Jadi cari mukana yang biasa-biasa saja. Itu kalau pertanyaannya, Bu. Jadi kalau pian jawab tetap sah, cuma makruh kalau ada bentuk tubuh tidak longgar. Makanya bebinian hati-hati bila sembahyang nih nah. Rambut dimasukkan. Bamukana, jangan mukana yang wawah kami menyambat tuganal. Tak gulu sini cuk bajunya 3 pulang. Teh lambuan pulang. Kelihatan gulu ini aurat nih, ada sahina sembahyang nih. Ya Allah. Seperti itu. Ada juga betakun Ustaz kayak apa mun sembahyang bemukana cuma polos. Kada baju oleh panas. Ada betakun ibu-ibu ada. Bemukana ai cuma kada baju oleh panas, kada apa-apa selama warna kulitnya kada kelihatan. Anu teh babaju kada besi lawar kada pintar. Nah itu aja gitu. Cuma kalau sah tetap aja sah. Mungkin demikian. Mudahan kita sehat, panjang umur. Insyaallah batamuan minggu kaina pulang. Malam Rabu di Pasar Payang tetap pengajian kitab Tajul Arus lah. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin akhlaqana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.